Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kepo, udah pada tahu AI belum? Di episode kali ini, Gudang Fakta akan ngajak kamu untuk mengenal teknologi AI yang emang lagi happening banget. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pencet tombol subscribe-nya dulu dong. Dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kamu bisa dapat notifikasi setiap ada konten terbaru dari Gudang Fakta. AI adalah kependekan dari Artificial Intelligence, yang dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan. Dalam konsep dasarnya, AI mencoba mereplikasi kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Jadi, AI ini menggunakan algoritma dan model matematika yang kompleks untuk bisa memproses data dan menghasilkan output yang cerdas nih Sobat Kepo. Singkatnya, AI ini adalah teknologi yang mengizinkan mesin atau komputer untuk belajar dan berpikir secara cerdas seperti manusia nih. Jadi, bayangkan AI ini seperti otak cerdas bagi mesin-mesin kita ya. AI sebenarnya udah ada sejak lama dan dicetuskan oleh seorang ahli matematika dan ilmuwan komputer bernama Alan Turing. Tapi, istilah kecerdasan buatan pertama kali dipakai oleh John McCarthy pada tahun 1956. Dan sejak saat itu perkembangan AI mengalami lonjakan besar banget nih. Penemuan dan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan komputer dan insinyur benar-benar menghasilkan kemajuan signifikan dalam kecerdasan buatan ini. Dan AI digunakan dalam berbagai bidang nih Sobat Kepo, seperti pengenalan suara dan pengenalan wajah. Sobat Kepo mungkin sudah familiar ya dengan asisten suara seperti Siri atau Alexa yang bisa membantu menjawab pertanyaan atau menjalankan perintah kamu. Jadi, AI ini bisa memahami dan berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa sehari-hari. Ini nih yang bisa membuat AI seperti bisa memahami pertanyaan, menerjemahkan teks, membantu mencari informasi, atau menjawab pertanyaan, perintah, permintaan yang kamu berikan seperti kamu bicara sama manusia. Jadi, seolah-olah kamu bisa bicara sama asisten pribadi. Asyik banget kan? Oke Google, di dekat rumah saya pengerjaan jalan sudah rapi atau belum? Kan nggak tahu rumah ente ya. Maaf, Kan- saya nggak mengerti. Ya iya. Teknologi AI ini juga berada di mobil otonom nih Sobat Kepo. Sehingga inilah yang membuat mobil otonom bisa mengemudi sendiri tanpa perlu pengemudi manusia. Dengan menggunakan teknologi seperti sensor, kamera, dan kecerdasan buatan untuk melihat dan merespon lingkungan jalan raya. Teknologi ini sedang berkembang pesat nih dan berpotensi mengubah cara kita bepergian di masa depan. Mungkin kamu pernah mengalami rekomendasi film yang cocok dengan selera kamu di platform streaming. Nah, semua itu berkat AI yang bisa menganalisis data tentang preferensi kamu dan memberikan rekomendasi yang lebih personal. Robot AI juga semakin canggih dan bisa melakukan banyak hal loh. AI bisa membantu kita menjalankan tugas-tugas sehari-hari dengan lebih efisien dan lebih mudah. AI bisa membantu tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah atau memasak. Dan bahkan bisa jadi teman curhat yang bisa kasih kamu advice yang bijak loh. Wah, profesi konsultan bisa nggak dibutuhkan lagi dong. Eits, tunggu dulu. Terkait dengan perkembangan AI, emang sih banyak orang yang merasa khawatir bahwa peran mereka akan tergeser dan mereka mungkin nggak lagi dibutuhkan. Jadi, penting untuk diingat bahwa AI ini adalah alat yang diciptakan oleh manusia yang kemampuan mereka masih terbatas dan tidak memiliki pemahaman konteks yang kompleks seperti manusia. Meskipun beberapa pekerjaan mungkin akan digantikan oleh AI di masa depan, tapi sebenarnya fenomena ini juga menciptakan peluang baru loh Sobat Kepo. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pekerjaan yang mengandalkan keterampilan unik manusia seperti kreativitas, empati, pemecahan masalah yang kompleks, dan kemampuan beradaptasi akan menjadi semakin penting. So, apa dong yang harus kita lakukan agar peran kita nggak digantikan oleh AI? Yang pertama harus kita lakukan adalah meningkatkan keterampilan. Kita harus melek teknologi ya. Sebenarnya, justru dengan adanya AI ini, kita bisa berkolaborasi dengan AI dan memanfaatkannya untuk mempermudah tugas kita nih Sobat Kepo. So, kita harus melakukan adaptasi dan pembelajaran seumur hidup, selalu terbuka terhadap perubahan dan siap untuk belajar hal-hal yang baru. Perkembangan teknologi akan terus berlanjut dan kita perlu bersiap untuk beradaptasi dengan perubahan itu.
Yang kedua adalah fokus pada bidang yang membutuhkan pemahaman dan keterampilan yang kompleks dan sulit digantikan oleh AI. Misalnya, bidang penelitian ilmiah, pengembangan strategi bisnis, pengambilan keputusan, dan pengembangan kebijakan publik. Dan pekerjaan yang membutuhkan interaksi manusia seperti pelayanan customer, manajemen tim, dan pemberian motivasi tetap akan sangat berharga. Yang ketiga, kolaborasi dengan AI. Melihat AI sebagai mitra bukan sebagai pesaing. Jadi kamu bisa melihat AI sebagai mitra kamu, bukan sebagai pesaing. Ketika kita bisa menggabungkan keahlian manusia dengan kecerdasan buatan, pastinya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih efisien nih. So, manfaatkan AI untuk bekerja sama dengan teknologi dan menemukan cara untuk saling melengkapi. Penting untuk kita ingat bahwa penggunaan AI juga membawa tanggung jawab ya. Kamu harus mengembangkan dan menggunakan AI secara etis, memastikan privasi terjaga, menghindari bias, dan menciptakan karya yang bermanfaat bagi semua orang. Kemajuan teknologi akan membawa dampak baik positif ataupun negatif. The choice on your hands. So what do you want to choose? Sumpah gak jelas ini. Ada ini nandi keblas lagi. Belok kanan. Belok kanan bapak ini. Itulah informasi tentang AI yang bisa Gudang Fakta hadirkan. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gudang Fakta.